Ya, jadi kira-kira seperti itu. Oke, baik. Saya lanjutkan materinya ya, biar bisa tuntas hari ini. Oh, sorry, saya belum rekam ya. Saya coba record dulu. Ya, saya belum sempat itu ya, mengirimkan recordingnya ya. Nanti segera coba saya kirim ya. Ya, sheet-nya sudah kelihatan? Sudah Bapak, sudah Sudah ya? kelihatan. Oke. Ya, hari ini kita akan lanjut ya, kalau melihat draft tugasnya, itu masih ada beberapa tabel ya yang belum saya jelaskan kepada Anda. Kita akan lanjutkan ke tabel yang berikutnya. Ya, oke. Jadi minggu lalu kita sudah sampai di rapnya sudah, kemudian rekapitulasi rapnya sudah ya. Kalau dilihat di draft tugasnya itu ini sudah. Kemudian daftar harga satuan bahan, upah, dan alat ya. Itu kemarin sudah ada di sini ya. Kemudian jangan lupa juga Anda sebelum memasukkan daftar harga upah dan bahan, Anda sudah harus memasukkan di daftar simak ya, di tabel daftar simak yang pernah saya berikan contoh di pertemuan sebelumnya, karena daftar simak itu nanti yang akan menentukan harganya berapa. Jadi misalnya semen ya, itu merek semen itu sangat menentukan harganya itu berapa. Ya, begitupun dengan besi ya, kemudian kayu dan seterusnya, keramik dan seterusnya ya. Itu nanti akan menentukan. Nah, hari ini kita akan lihat di sini tentang analisa kebutuhan bahan. Jadi dalam menghitung kebutuhan bahan, untuk bahan-bahan yang memang kita tidak bisa hitung secara matematis, maka kita akan menggunakan koefisien. Seperti mungkin yang sudah pernah saya sampaikan pada saat menjelaskan tentang apa itu analisa harga satuan. Tetapi untuk bahan yang kita bisa hitung secara matematis, maka kita akan menghitungnya secara matematis. Ya, besi, kayu, plywood ya atau multiplek, rangka plafon. Nah, itu kita harusnya bisa hitung secara matematis. Tetapi seperti pekerjaan beton, pekerjaan plesteran, pekerjaan pasangan dinding, pekerjaan acian, itu kita tidak bisa hitung secara matematis, maka kita akan menghitung dengan menggunakan koefisien. Ya, oke. Kita mulai untuk membuat sheet analisa kebutuhan bahan. Ya, kalau melihat formatnya di sini, kita bisa mengambil dari sheet daftar volume pekerjaan. Ya, jadi daftar volume pekerjaan ini yang saya copy, move or copy, kemudian kita letakkan di depan bestat, saya create copy, ya. Ini namanya saya ganti. Kalau lihat tabelnya tabel 81 ya, 8.1, saya beri nama AKB, analisa kebutuhan bahan. Kemudian tinggal saya sesuaikan, saya tambahkan dengan kolom ini ya.
analisa kebutuhan bahan. Ini saya insert satu baris lagi, karena di sini nanti ya untuk analisa kebutuhan bahan ini terbagi menjadi 3 kolom ya. Mulai dari yang pertama koefisien atau biasa disebut indeks. Kemudian ini volume. Nah, volume yang di sini itu adalah volume bahannya. Volume yang di sini itu adalah volume pekerjaannya. Ya, kemudian yang terakhir di sini tentunya adalah satuan. Ya. Nah, ini kolomnya kita lanjut. Nomor kolomnya ini di sini nomor 5. Kemudian volumenya kemarin kalau melihat rumusnya ya, itu akan kita dapatkan dari volume pekerjaan atau kolom nomor 4 kita kalikan dengan kolom nomor 5. Kita kalikan dengan koefisiennya. Untuk bahan yang memang kita hitung dengan menggunakan koefisien ya. Tapi kalau bahan yang kita hitung secara matematis, berarti rumus ini tidak berlaku. Ya. Oke, ini terlalu besar, row-nya saya kecilkan sedikit. Ini cukup mungkin 15. Ya, seperti itu. Kolomnya saya rapikan. Oke, jadi nanti jadinya kurang lebih seperti ini. Ya, oke. Nah, kita mulai dengan contoh. Ya, nanti jangan lupa garis-garis seperti ini Anda hilangkan supaya tidak mengganggu pemandangan ya. Ini kita hilangkan. Non. Oke. Ya. Nah, kita lihat sekarang kolom K1 ya. Ini kolom K1. Ini saya bikin view-nya ini dulu. Nah, untuk pekerjaan beton nanti akan ada 3 bahan yang kita hitung. Ya. Bahan untuk beton itu sendiri, kemudian bahan untuk pembesiannya, dan bahan untuk backcastingnya. Nah, kita insert dulu row di sini. Saya insert row, ya. Kemudian di sini saya tulis pekerjaan beton. Nah, volume pekerjaan betonnya berapa? Ya, tentunya volumenya sama dengan yang ini, ya, untuk pekerjaan betonnya. Bahannya apa saja, ya, tentunya kita lihat dari analisa harga satuan yang ada di sini kemarin. Jadi untuk pekerjaan beton, ya, bahannya itu ini. Ini sekalian koefisiennya dan satuannya saya copy saja ya. Saya copy, kemudian kita pindahkan ke sini. Oke, kemudian koefisiennya saya geser ke kolom koefisien, satuannya saya geser ke kolom satuan. Nah, volumenya tinggal kita isi ya. Volumenya berarti sama dengan volume pekerjaan kita kalikan dengan koefisiennya. Supaya nanti cepat, Anda juga bisa di sini meletakkan dolar dulu, baru Anda tinggal copy ya. Anda taruh dolar di depan untuk volumenya, kemudian tinggal di copy.
ya. Ini dibuat ribuan, bisa 2 angka di belakang koma begitu ya. Ini untuk pekerjaan beton. Kemudian yang berikut adalah pekerjaan pembesian. Ya. Nah, ini satuannya kemarin volumenya kilogram ya. Volumenya kita ambil dari bestatnya. Jadi sama dengan kemarin sudah ada volume berat besi, kita ambil yang berat total. Jadi polos, ulir sama polos kita gabung. Karena nanti ini akan kita gunakan untuk kita menghitung bendrat ya, atau kawat beton. Nah, ini saya tulis dulu bahannya. Kalau dilihat dari analisa untuk pekerjaan pembesian ini ya. Jadi ada 2 macam kemarin, ada besi beton polos, kemudian ada besi beton ulir. Ya. Ini saya copy. Tapi yang ini nanti koefisiennya saya hapus ya untuk besinya ya. Saya pas face value. Kemudian ini koefisiennya tidak perlu karena kita akan menghitung secara matematis. Kalau yang bendrat atau kawat beton, ini kita akan gunakan karena tidak mungkin kita menghitung kawat itu berapa banyak atau berapa kilo ya, terlalu kecil. Ini satuannya kita geser. Kemudian yang berikut itu ada yang besi beton ulir ya. Copy, insert copy. Ini saya ganti besi beton ulir. Nah, untuk perhitungan bahan secara matematis, kita perlu tahu dulu ya ukuran bahannya itu berapa. Jadi contoh kalau misalnya besi, kita akan beli yang standar, saya katakan di sini 12 meter ya, meskipun di lapangan ada yang 11,9, 11,95, dan satuannya itu apa ketika kita beli di toko atau di distributor. Jadi kalau ulir besi biasa kita beli dalam satuan lonjor, ya, bukan lagi kilogram, tapi sudah dipindahkan ke atau diganti ke satuan lonjor. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Kita bisa menggunakan tabel Bestat ini ya untuk kita melakukan perhitungan. Jadi kita tambahkan kolom di samping sini ya. Jadi ini sebenarnya kalau mau dilengkapi garisnya, kalau gini Anda kelihatan ya. Ini kalau mau dilengkapi garisnya, saya lengkapi dulu. Oke, ini tengah ini saya hapus. Oke, kemudian baris-baris yang tengahnya ini saya hapus. Ya, Anda nanti monggo aja ya, Anda mau dirapikan seperti apa. Ini saya hapus saja yang garis tengahnya supaya dia kelihatan satu bagian begitu ya. Oke. Nah, kita akan gunakan bagian di sampingnya untuk kita menghitung kebutuhan bahannya. Yang pertama kita akan lihat dulu
satu lonjor besi itu bisa mendapat berapa potong. Nah, seperti yang saya jelaskan ke kamu minggu kemarin, ada gambar di sini ya, besi panjang 12 meter. Kemudian nanti mandor akan membuat tanda untuk ukuran 5,24 meter, 5,24 meter, ya. Kemudian dia akan memotong dan nanti akan kelihatan sisanya itu berapa. Ya, jadi yang pertama kita akan lihat di sini, yang kita hitung pertama adalah jumlah potongan per lonjor. Jadi satu lonjor itu nanti bisa mendapat berapa potong, ya. Nah, ini nanti saya insert lagi di sini karena nanti kita harus bulatkan, ya. Kita harus bulatkan karena tidak mungkin ini bukan potongan. Karena tidak mungkin jumlah potongan itu setengah, 1,5 potong misalnya. Ya, nanti di sini ada perhitungan, kemudian di sini ada dibulatkan. Ya. Nah, itu seperti itu. Ini auto fit saja. Kemudian ini menjadi satu bagian. Oh, sorry. Dan ini kita match. Ini pendek terlalu besar, row 15. Nah, ini satuannya jumlah potongan, ya, itu sama dengan ini, sama juga dengan ini, case ya. Nah, rumusannya itu adalah, ini saya taruh saja kolom nomor 9, itu sama dengan 12 meter dibagi panjang potongannya, atau dibagi kolom nomor 5. Ya, ini sama dengan 12 itu panjang satu lonjor besi ya. 12 saya bagi dengan panjang potongan. Nah, akan ketemu angka ini. Ya. Angka ini itu adalah angka pecahan, yang artinya kan tidak bisa. Sehingga kita harus membulatkan. Pembulatannya kemana? Tentunya pembulatannya adalah ke bawah, ya. Karena kalau pembulatannya ke atas, itu nanti tidak cukup. Ya. Nah, ini mungkin kalau saya kecilkan sedikit, masih cukup. Ya. Jadi untuk kolom nomor 10, saya tulis saja kolom nomor 10, itu rumusannya sama dengan round down ya. Round down dari kolom nomor 9. Ya. Auto oke. Jadi saya round down ini sama dengan round down kolom ini, kolom 9, titik koma, 0 angka di belakang koma. Ya, jadi satu lonjor besi itu bisa mendapatkan berapa potong. Jadi dia bisa dapat 2 potong. Sisanya ada tentunya. Ya. Nah, kemudian di sini baru kita copy lagi. Kalau yang ini itu kolomnya
sudah kebutuhan ya, kebutuhan besi. Nah, perhitungannya kalau satu lonjor bisa mendapatkan 2 potong, kebutuhan potongan kita atau jumlah potongan kita totalnya itu 114 potong, ya. Berarti kita butuh berapa lonjor besi, ya. Nah, ini satuannya itu adalah lonjor. Yang ini juga satuannya itu adalah lonjor. Berarti yang ini untuk kolom nomor 11 ya, itu rumusannya sama dengan kolom nomor 6 kebutuhannya dibagi dengan satu lonjor itu dapat berapa batang. Ya, berarti dibagi kolom nomor 10. Ya, kebutuhan besi kita itu sama dengan 414 potong dibagi dengan 2. Nah, ini adalah kebutuhan besinya. Berapa lonjor? Nah, ini kita gunakan rumusan ke atas supaya tidak ada kekurangan besi. Ya, ini untuk kolom nomor 12. Ini rumusannya sama dengan round up dari kolom nomor 11. Ya, auto fit Oke, sama dengan round up dari kolom nomor 11 titik koma. Nah, di sini nanti kita bisa dapat sisanya. Sisa. Ya, jadi ini sisa. Ini satuannya itu meter. Nah, sisanya kita akan dapat dari sama dengan 12, ini kolom. Jadi kalau pakai dalam kurung begini berarti nomor kolom ya. Kalau 12 itu berarti angka saja ya, sama dengan 12 dikurang dengan kolom nomor 5 ya. Di kurungnya 2 kali ya, harus kurungnya 2 kali. Atau satunya saya pakai kurung gini ya. Kolom nomor 5 dikali dengan kolom nomor 10. Iya deh. Jadi panjang potongan dikalikan berapa potong, maka itulah sisanya. Jumlah sisanya itu sama dengan jumlah dari lonjor besi yang diperlukan. Jadi akan ketemu 58 di sini, 582. Yang panjang sisanya itu sama dengan 12 ya, dikurangi buka kurung 5,24 dikali 2 yang ini. Ya, tutup kurung. Maka kita akan dapat sisanya ya, sisanya itu sepanjang 1,52 meter sebanyak 57 buah. Ya, misalnya seperti itu. Autofit. Nah, berarti kita sudah bisa dapat kebutuhan bahannya di sini adalah 57 lonjor. Itu untuk besi yang apa namanya? Ulir ya, diameter 13 ulir. Kalau Anda sudah bikin satu begini, sudah betul Anda cek semua, untuk yang berikutnya Anda tinggal copy. Copy ini untuk yang besi
sengkang ya, diameter 6. Butuhnya adalah 40 lonjor. Nah, saya ulangi saja caranya ya, supaya Anda bisa cek kembali. Pertama adalah kita menghitung dulu satu potong atau satu lonjor besi itu dapat berapa lonjor. Ya. Nah, rumusannya tadi saya katakan sama dengan 12, atau Anda lihat rumus di atas ya, dibagi dengan panjang satu potong itu berapa. Dibagi dengan kolom nomor 5. Nah, di sini satu lonjor bisa mendapat 17,44 buah. Nah, ini kalau kita round down ya, sama dengan round down ini titik koma 0. Satu lonjor bisa dapat 17 potong. Kebutuhannya yang sepanjang 0,688 itu adalah 665 buah. Berarti rumusannya adalah sama dengan total kebutuhan ya, kebutuhan potongan kita bagi dengan satu lonjor besi itu dapat berapa potong. Saya bagi dengan 17. Ini ya, ketemu 39,118 lonjor. Nah, ini yang saya bulatkan ke atas sama dengan round up ya. Ini titik koma 0. Nah, tadi ketemu tuh 40 lonjor kebutuhannya. Sisanya tinggal sama dengan 12 dikurangi panjang potongan ya, dikalikan dengan jumlah potongan dalam satu lonjor. Itu kurung. Nah, ini sisanya. Sisanya ada 30 cm sebanyak 40 buah ya, karena tadi kita butuh 40 lonjor. Oke, jelas? Untuk perhitungan kebutuhan bahan ini untuk besi. Jelas ya? Jelas, Bapak. Jelas ya. Saya kira cukup jelas. Nah, nanti cara ini bisa kita gunakan untuk misalnya menghitung kebutuhan kayu. Cuma kayu kan panjangnya 4 meter. Kita bisa menggunakan untuk perhitungan kebutuhan baja profil. Ya. Cuma baja profil itu di lapangan kalau dicek ada yang 12 meter, ada yang 6 meter. Jadi Anda harus cek dulu Anda mau beli yang panjang berapa. Sama pokoknya untuk semua bahan ya. Anda harus tahu ukuran bahannya kalau dibeli itu berapa. Ya. Nah, ini kalau sudah dihitung, kita sudah bisa masukkan di analisa kebutuhan bahan. Nah, tadi koefisiennya tidak ada, tidak perlu dikosongkan saja. Nah, volumenya itu sama dengan yang besi beton. Ini harus saya perjelas ya. Untuk kolom K1 ini besi ulir diameter berapa? Karena bisa jadi diameternya nanti berubah-ubah. Ya. Bukan berubah-ubah, di struktur yang lain maksud saya, itu akan ada besi dengan diameter yang berbeda. Kemudian yang besi polos, ini menggunakan besi diameter 6 tadi ya. Diameter 6. Ya, ini tinggal saya ambil dari tadi perhitungannya. Diameter 13, tadi butuh yang dibulatkan kita ambil ya 57 lonjor, sedangkan untuk yang polos ya
itu butuh 40 lonjor. Nah, untuk kawat betonnya kita kalikan volume pekerjaan dengan koefisien. Ya. Ini kita kalau mau diseragamkan, nanti terakhir-terakhir Anda bisa blok semua saja, baru Anda seragamkan. Misalnya diseragamkan semua 2 angka di belakang kong. Nah ini sebenarnya bisa, koefisiennya Anda bisa ini, tapi ini tidak bisa sih karena ini jadi satu. Kalau misalnya ini dipisah, atau pakai yang depan saja, koefisiennya Anda bisa gunakan sama dengan ya, bahan dibagi dengan volume pekerjaannya. Kalau yang ulir ya itu 621, sedangkan yang polos itu dibagi dengan volume yang polos.